Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ibu Ustazah, Ketua PKK, perangkat RW, RT, segenap tokoh masyarakat yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sahibul hajat, keluarga Bapak Mulyadi, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Mulyadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik-cantik, ahli syurga, amin. Masuk syurganya bareng, amin. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang udah jam berapa, Bu? Baik, Ibu, Bapak, hadirin jamaah rahimakumullah. Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan. Kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat yang penuh dengan nilai keselamatan? Karena basicnya, dasarnya adalah iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam menjadi agama kita. Mudah-mudahan kalau kita punya iman, Islam menjadi sebuah syariat buat kita untuk kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya Pak Ustadz? Ibu mau ngawinin selamatan, Bu. Mau nikahin 4 bulan, 7 bulanin, bangun rumah, bongkar rumah. Ada yang bongkar rumah selamatan di sini. Nyerein anak, kagak. Intinya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan
ketika kita berbicara tentang syariat dalam Islam, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kayaknya serius banget ya. Biasa aja kali. Kan udah biasa lihat saya kan? Saya ini paling ganteng di sini, Bu. Lah kalau saya bilang cantik nggak mungkin. Ya, Bu. Ya, Bu. Insya Allah. Siapapun kita sebagai individu mukmin, kita kepingin hidup bahagia. Kalau kata baginda Rasul, arba'atum min syahadatil mar'i, ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Ya, Bu, udah jadi istri solehah belum? Insya Allah apa? Insya antakuna zaujatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang soleh. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, auladuhu abrar. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya anak-anak yang abrar. Siapa anak yang abrar? Anak yang abrar adalah mereka anak-anak yang solehah. Mereka anak-anak yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga dia taat kepada perintah kedua orang tua. Yang ketiga, wa ausatuhu fis sholihin. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya teman-temannya adalah teman-teman yang soleh. Temannya adalah teman-teman yang solehah. Dan yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya rezeki, rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Sore ini kita coba belajar dari sebuah keinginan kita sebagai seorang individu mukmin, bahwasanya kita semua pengen bahagia. Satu faktor dari seseorang yang pengen bahagia lantaran apa? Wa auladuhu abrar. Kita kepingin punya anak-anaknya adalah anak-anak yang abrar, anak-anaknya adalah anak-anak yang solehan. Pengen gak, Bu, punya anak yang soleh? Pengen gak punya anak yang soleha? Siapapun kita pasti kepingin anak keturunan kita, mereka adalah min zurriyatihim bi imanihim. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah hidup kedua orang tuanya, mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Insya Allah kita akan bahagia. Kalau ibu sudah jadi istri yang soleha, bapaknya di rumah menjadi seorang yang soleh, insya Allah keturunannya, zuriyahnya adalah mereka orang-orang yang soleha. Insya Allah. Ngebangun kesolehan di dalam rumah tangga kira-kira gampang apa gampang? Sulit apa gampang? Sulit ya? Kalau sore datang waktu maghrib akan ada kumandang azan, kira-kira ibu punya anak masih main di luar, dicariin ya? Kalau ayam? Jujur. Ayam apa anak yang dicari? Ayam apa anak yang dicari? Pak, ayam belum dikandangin, mau maghrib, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi anak waktu ada di luar menjelang maghrib masa bobo. Nih ancaman keras buat kita orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari apa? Dari ancaman neraka. Mau masuk surga, mau masuk neraka? Mau surga, neraka? Mati dulu, Bu.
Ya, nyengir, dikata mau mati dulu nyengir, mau surga mau neraka. Insya Allah nih kita masuk surga bareng nanti, amin ya rabbal alamin. Satu kesempatan hidup telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita adalah orang yang beriman, Islam agama kita, insya Allah apapun bentuk daripada syariat Islam akan menuntun kita pada jalan keselamatan. Selamat dunia, selamat pula akhirat. Orang yang bahagia selalu doa, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau Rasul bilang seseorang itu akan dikatakan bahagia lantaran dia punya anak-anaknya adalah anak-anak yang abrar, wa auladuhu abrar. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya anak-anaknya anak yang abrar, soleh solehah. Kira-kira gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Kita balik pada satu catatan risalah di awal. Ibu dulu waktu nikah sama bapaknya di rumah, niatnya apa, Bu? Niatnya waktu nikah mau hura-hura doang. Niatnya adalah ibadah. Bismillah biniyatil ibadah. Kalau ibu dulu waktu mau menikah dengan bapaknya niatnya ibadah, insya Allah ketika mau punya anak juga niatnya ibadah. Iya, coba bayangin, Bu, Nabi Allah Ibrahim dikasih anak lama banget, tapi dia panjatkan doa, dia pasang doa bertahun-tahun, puluhan tahun, 80 tahun lamanya. Doanya baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Ibu doa di rumah gitu enggak? Halo? Halo? Doain, Bu, enak ya. Siapapun anak kita, mau jadi apa tuh anak kita, yang penting benteng utama adalah generasi yang kita harapkan anak keturunan kita adalah mereka min dzurriyyatihim bi imanihim, keturunan yang senantiasa mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Insya Allah bapaknya soleh, ibunya soleha, anak keturunannya soleh. Bu, kalau hidup berumah tangga, kira-kira, Bu, diawali dengan bismillah biniyatil ibadah. Waktu ibu bikin anak sama bapaknya, niatnya bagaimana, Bu? Bu, Pak Ustadz sore-sore begini, udah mau hujan. Nih janjian dulu, nih mau hujan nih dikit lagi. Bubar apa bubar? Kalau bertahan ibu yang untung, masih ada tenda lah saya. Membina hidup dalam rumah tangga diawali dengan satu niatan bismillah biniyatil ibadah. Enak, Bu, ya, waktu nikah bismillah biniyatil ibadah. Malam pertama bismillah. Ini kalau dibilang malam pertama bingung, kok diam semua sih? Udah kelewatan Pak Ustadz, udah kelamaan, udah lupa. Saya paling hafal, Bu, kalau waktu malam bertemu sama istri, doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq. Ya, 1, 2, 3 orang. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtan. Apal saya. Doyan Pak Ustadz. Ya kalau perlu ditambah nggak apa-apa. Doa nggak mau waktu mau bikin anak. Nih bukan saya yang bilang ya, kelompok sebelah kanan ya bilang enggak. Yang tengah kira-kira doa nggak? Lupa. Saking enaknya lupa. Wajar ya, wajar kalau anaknya jadi anak asal-asalan. Bu,
Kalau kita kepengen menjadi hamba-hamba Allah yang ketika kita hidup di dalam rumah tangga, kita bangun sebuah kesolehan di dalamnya, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak mau ketemu sama Mama. Yuk sama-sama kita baca doa. Diawali dengan wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Waduh, kelamaan Ustaz. Kelamaan. Betul nggak? Kelamaan. Udah langsung ablakin aja, buka. Iya. Wajar anaknya kayak gitu. Ya. Bismillah biniatin ibadah. Kan kita mau mencetak anak yang soleh-soleha ceritanya. Ya. Ceritanya. Udah berapa menit? 15 menit ini. Belum apa-apa. Ini ngundangnya dadakan lagi. Allah kirim, niatin Pak Ustadz, kalau saya sekarang udah lama rumah tangga belum dapat apa yang menjadi sebuah keinginan saya, bagaimana? Niatin, kembalikan kepada niat, biniatil ibadah. Gak usah takut Bu, udah lama saya rumah tangga Pak Ustadz, belum telat, belum ada terlambat, belum ada kata terlambat. Insya Allah kita mulai dari sebuah pembelajaran kita hari ini. Ibu, bapak, jamaah hadirin rahimakumullah. Kalau segala sesuatunya di dalam kehidupan rumah tangga kita bangun dengan nilai-nilai agama, insya Allah nikmat, bahagia, selamat dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Nggak asal-asalan hidup Bu. Ya. Waktu malam bertemu bapaknya, alhamdulillah Allah izinkan dapat rencananya. Ada yang namanya seorang ibu hamil, ya, itu tanda-tanda akan punya anak. Bapaknya senang banget, 4 bulan dirayain dengan satu ucapan selamatan katanya. 7 bulan diselamatin lagi. Insya Allah ketika persalinan lancar, selamat, diselamatin lagi. Ya, inilah keenaknya, enaknya menjadi orang Islam. Jadi di awal ada sebuah harapan selamat dalam agama kita. Ini bentuknya tafa'ul Bu ya, keberkahan. Apa-apa selamatan, apa-apa selamatan. Bagaimana menurut Islam? Satu hadis saya ingin sampaikan, maru'ahul muslimun hasan, yang namanya adat kebiasaan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Islam, ya. Mara'ahul muslimun hasan fahuwa indallahi hasan, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bu, kita ngadain kayak gini ya, jangan dibilang nggak ada dampaknya. Ini bentuknya adalah tafa'ul, keberkahan yang kita harapkan setelah acara ini. Ada di dalamnya baca Quran, insya Allah jadi berkah, betul. Ada yang namanya maulid Nabi, di dalamnya insya Allah berkah. Ada yang namanya silaturahim terjalin, ada yang namanya sedekah terjalin di sini. Semuanya ada keberkahan di dalamnya. Yang paling utama adalah kalimat doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua daripada sahibul hajat. Pengin acara ini berjalan dengan lancar, pengin apa yang diharapkan seperti apa yang dikatakan dari Pak Mul tadi, pengin semuanya berjalan lancar, anak-anaknya sehat semua, insya Allah. Ini acara namanya walimatul khitan. Walimah itu apa artinya Bu? Oi. Pesta. Makan-makan dah bahasanya. Khitan, potong. Apanya yang dipotong? Apanya Bu? Kulupnya. Kalau ibu yang dipotong apanya? Ujungnya. Ya, kita lihat satu makna hadis bahwasanya khitan ya berawal dari kata khotan, ya, maknanya adalah memotong, wajib hukumnya buat mereka orang laki. Kalau buat perempuan hukumnya sunnah. Tahu apaan yang dipotong kalau perempuan? Ibu, mana dalil sumbernya? Lihat Al-Baqarah 124. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ada satu kalimat perintah ini usianya 80 tahun. Bu, perhatiin. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna.
Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapat kalimat perintah dari Allah. Makna kalimat perintah di sini adalah banyak. Ada yang namanya kalimat perintah hijrah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah. Tuh ada di dalam surat Al-Ibrahim ayat ke-37. Udah hafal belum? Belum Pak Ustaz. Lanjut. Ketika diperintahkan untuk mendirikan Ka'bah, wa iza yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Banyak kalimat perintah dalam makna ayat ini, tapi kita bicara tentang makna kita. Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah bermaklumat memberikan sebuah kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk khitan wa atammahunna, maka hal yang demikian itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu bisa bayangin ayat Allah turun ketika Nabi Allah Ibrahim megang kampak. Ya, tugas pekerjaan Nabi Allah Ibrahim biasanya main ke hutan nebang kayu. Bu, waktu dulu umurnya usia 80, nggak ada silet, nggak ada gunting, nggak ada lagi apa tuh namanya, kalau yang sekarang laser. Kalimat perintah, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, maka kalimat perintah untuk khitan segera dia laksanakan saat itu. Pakai kampak, buka sedikit, ceplak. Ada di sini kayak gitu. Pamol, anaknya disunat pakai apa? Laser. Enak zaman sekarang mah. Ya, dulu ada istilah yang namanya bengkong, pakai sembilu. Ya, orang nyemeleng, seret. Ya, pakai sunat yang namanya gunting. Ya, tinggal dibikin bu, tinggal dibentuk. Ibu pengen ibu anaknya yang disunat bentuknya matahari, bunga-bunga matahari ada gelombang, ya, atau mau yang moncong langsung, ya, atau yang bentuknya kayak apa? Empe-empe Palembang. Allah karim. Itu jangan salah. Bentuk daripada itu semua akan memberi kenikmatan nanti ketika dia dewasa. Ibu kira-kira bapaknya lakinya bentuknya apa bu? Bah, sorry kok ngomongnya begini. Ini ilmu. Ya. Bi kalimatin fa'tamahunna. Kalimat perintah ini lantas dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Coba bayangin bu, kalau umat Islam ikutin jejak langkah Nabi Allah Ibrahim, umurnya 80 tahun, kira-kira udah pada sunat belum? Udah pada mati. 30 tahun udah ada yang mati, 40 tahun ada yang mati, 50 tahun ada yang mati, enggak sampai. Maka Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat siapa? Tidak lain berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Nabi ya Allah Ibrahim doa minta sama Allah, ya Allah, maka jadikanlah keturunan nanti, ya, keturunan kami adalah mereka orang-orang yang senantiasa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menyampaikan ayat-ayatmu, menyampaikan hikmah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Literatur daripada pelaksanaan ibadah yang namanya khitan diperbarui, diperbaiki ketika hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya hitan itu kapan bu? Ada anak yang umur 1,5 tahun udah dihitan. Ternyata ketika dipelajari ada masalah dengan medisnya, ujungnya kesempet, keluar pipisnya nggak bagus, makanya dihitan. Betul? Ada nggak yang kira-kira anaknya 1,5 tahun udah disunat? Ada. Anak saya 3 tahun karena dia berani. Alhamdulillah. Ya. Kalau umurnya 80 tahun baru bisa dihitan, repot bu.
Makanya kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah pada yang mungkar. Allah titipkan Nabi Muhammad dan Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dengan literatur ibadah yang diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan literatur kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan di dalamnya. Beruntung kita menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hikmah di balik hitan adalah perintah yang harus ditegakkan di atas muka buminya ini, muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini, karena perintah dari Allah. Berkat daripada penyampaian lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah nggak ada alasan, Bu, ya. Ada nggak anaknya ibu-ibu kira-kira yang baru mau kawin baru dihitan? Di sini ada nggak? Jangan salah, Bu. Di kampung saya dulu ada. Besok mau nikah di baru hitam. Susternya, tukang sunatnya adalah suster perempuan. Ibu bisa bayangin. Tuh anak udah gede. Ya maaf, ya kan? Mau disunat, mau dihitan, dibuka celananya. Kira-kira tidur apa bangun? Wallahu a'lam Pak Ustaz. Intinya apa? Ini satu hal yang perlu kita ingat. Waktunya hitam itu bagusnya kapan? Ya, bagusnya di saat anak umur 7 tahun. Ya, bagusnya 3, 4, 5, 6, 7. Kalau baginda Rasul udah jangan cerita. Ya, baginda Rasul ketika lahir udah dalam keadaan hitam karena kemuliaan yang Allah berikan. Ya, kalau kita manusia biasa, Bu, ya, laki-laki segera dihitan pada saat dia mau, dia minta, ya. Insya Allah di usia dini ketika itu anak dihitan, insya Allah yang pertama perhatikan pandangan dari sebuah nilai agama menurut perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita tegakkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syariat Islam telah ditegakkan oleh keluarga besar kita. Nggak usah ditunda. Jangan tunggu punya duit, ya. Ini kadang-kadang nggak enak Pak sama tetangga. Dulu dia ngundang kita, ya Allah, kita ini ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari sebuah rasa syukur, lanjutan dari sebuah peristiwa pernikahan. Kemudian ada yang namanya 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, sampai ketika itu anak hadir di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bentuk dari sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak sehat, minta dihitan segera. Karena Allah Subhanahu wa taala, syariat agama telah diangkat, ya, telah kita tegakkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari faktor medis kesehatan, perhatikan, Allah perintah lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Literaturnya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan adalah memotong bagian ujung daripada zakarnya laki-laki. Kulub, ya, cukup dipotong. Kenapa nggak dipotong semua, Bu? Kasihan, ya. Ujungnya, kalau faktor medis bicara, nih maaf, sisa bekas kencing itu kan akan ada yang namanya putih-putih, ya. Ibu kalau screening nih, sebelum dihitan itu kan ada yang namanya screening, pembersihan. Itu diklet, Bu. Ya, bahasanya diklet dulu, itu dibersihkan. Itu kotoran yang nyangkut di ujung daripada alat kemaluan laki-laki. Nah, udah per-peran aja deh, ya. Ya, udah bukan jorok lagi, ini bahasa kitab. Ya, itu memang harus dibersihkan dulu, screening. Ya, dibersihkan. Maknanya apa? Ini kita ada perintah dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta bagi mereka orang-orang yang bertobat. Kalau punya dosa, taubat sama Allah, minta ampunan dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuh. Kira-kira punya dosa nggak, Bu? Ada yang nggak punya dosa?
Jangan sampai ibu mati belum taubat sama Allah. Ya. Nanti di dalam neraka nih Bu, ini kajian saya nih sering kali saya sampaikan. Nanti di dalam neraka yang namanya ahli neraka, dia akan berkata dalam satu kalimat doa, Rabbana amattana snataini wa ahyayna natasnataini wa atarabna bidunubina wa hal ila khurujim min syabil. Mereka ahli neraka itu bilang, ya Allah, Engkau yang mematikan kami 2 kali, Engkau yang menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarabna bizunubina. Mereka ngaku telah berbuat dosa waktu hidup dulu di alam dunia. Fahal ila khurujim min syabil. Maka jalan keluar mana dari neraka ini bisa aku keluar, ya Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta sama orang-orang yang bertobat. Islam agama yang bagus, Islam agama yang selamat. Kita diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal udah jadi zamannya Nabi Nuh. Diingetin kita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kalian minta ampunan Allah, kalian mohon ampunan Tuhan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya apa? Ketika hitan itu menjadi sebuah kalimat perintah wajib buat laki-laki, diingatkan bahwasanya manusia itu adalah lemah, punya banyak dosa, punya banyak khilaf. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirun. Allah cinta sama orang-orang yang bersih. Hitan adalah mengandung nilai dari sebuah pembelajaran tentang kebersihan. Anazafatu minal, itu hadisnya lemah ya, tapi diperintahkan buat kita jaga suci lahir batinmu, jaga suci badanmu. Maknanya apa? Ketika hitan itu terjadi kulfah, ya, maknanya adalah kulfah, itu dipotong biar air kencing itu keluar semuanya, nggak ada yang merembas ke pinggiran-pinggiran kulfahnya itu, ya. Ini jadi sebab daripada tidak dirimanya sholat dari seorang muslim lantaran sisa air kencing. Bu, ajarkan ibu kepada suami, sampaikan bentuknya. Ajarkan ibu kepada anak-anak ibu perihal tentang kesucian lahir dan batin. Ibu punya anak di usia di bawah 10 tahun, awas, hati-hati. Nah, jangan kalian kencing sembarangan. Maaf loh, saya tegas dan keras dalam hal ini. Anak saya usia di bawah 5 tahun, dia kencing sembarangan, saya ceburin di empang. Beneran. Kenapa? Karena kita khawatir. Satu ancaman azab kubur ada dalam pembahasan kali ini. Apa kata baginda Rasul? Tanazzahu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Sisa kencingmu, bersihkan sisa kencingmu. Bersihkan sisa kencingmu. Tanazzahu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Sesungguhnya azab kubur ada dikarenakan bekas sisa kencing. Makanya jangan main-main, Bu. Ibu habis berhubungan dengan suami, maaf, bersihkan. Jangan tar-taran dulu. Udah perberan aja deh ngomongnya ya. Anak ibu kencing sembarangan, panggil tuh anak, ajarin, didik, latih, harus keras memang. Tak sembarangan. Banyak saya perhatikan, mereka memang datang ke masjid sholat, tapi habis kencing, habis pipis. Ini awas, tegas saya bicara soal ini. Kita nggak kepengen kita masuk ke dalam kubur ada azab lantaran nggak pernah cebok, karena nggak bersih dalam ceboknya. Kita juga nggak kepingin punya suami di rumah gara-gara nongkrong di pos, pengen kencing pulang malu, lama akhirnya kencing di pinggiran pos. Betul apa betul? Udah nggak ditutup-tutupin lagi lah. Orang saya banyak melihat kok. Begadang di malam main gaple, keluar dari pos, dia kencing di pinggir pos, syur, kagak cebok. Maaf, awas ancamannya. Bukan di sini, kan saya bilang bukan di sini. Di sana tangkaran buaya. Allah karim, harus disampaikan tegas loh kata baginda Rasul. Tanazzalu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu, lantaran sisa kencing adalah penyebab datangnya azab kubur. Emang pengen, Bu, azab kubur adalah azab awal.
Ya, azab awal yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dia dosa sama Allah, dia maksiat sama Allah, berani meninggalkan salat. Enggak main-main. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Saksikan olehmu, kami akan perlihatkan azab yang lebih dekat, yaitu alam kubur. Sampai kapan? Sampai ketemu azab yang lebih besar lagi, yaitu azab di api neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah la'allahum yarji'un. Maka kalian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khitan adalah syariat agama yang memang harus kita utamakan dari faktor agama, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan khitan kulfah dari anak-anak kita sudah dibersihkan dengan sendirinya karena telah dihitan. Tinggal pembenahannya ketika tuh anak main, ingetin, nah jangan pipis sembarangan. Apalagi bapaknya, Pak jangan pipis. Kebangetan kalau bapaknya sampai pipis sembarangan. Bu ya, ini penting Bu. Saya selalu wanti-wanti sama jamaah saya dimanapun. Penting ini disampaikan karena azab kubur berawal dari bekas sisa kencing. Kalau anak sudah dihitan secara agama, syariat alam, syariat agama telah ditegakkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor medis, kesehatan, insya Allah sudah kita buktikan orang yang dihitan jauh lebih sehat daripada orang yang kulup nggak dihitan. Coba ibu lihat aja, ibu kalau makan pisang kira-kira dikupas kulitnya nggak? Apa mau langsung makan tuh kulit-kulitnya? Kira-kira yang enak kan dibersihin dulu. Sama, inilah etika dalam kehidupan. Adab loh Bu, masuknya adab semuanya. Insya Allah kalau beres tentang kebersihan badan kita, lantas kemudian kita wudhu, lantas kemudian sholat, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara medis orang-orang yang khitan akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, hitan itu adalah sebuah pembelajaran buat kita Bu. Nah, dengan hitan kamu akan berdarah. Nah, inilah pengorbanan dalam sebuah romantika kehidupan. Kamu akan berjuang nanti nak, ketika kamu berdewasa. Ketika kamu usia berdewasa, kamu akan cari tentang kehidupan kamu. Kamu akan berpengalaman di sana. Kamu bahagia atau sengsara nanti akan dilihat dalam kehidupan kamu dewasa. Hitan mengajarkan perjuangan. Anak berdarah, itulah romantika dari sebuah perjuangan. Anak menangis, itulah bagian dari cerita tentang kehidupan. Bahwasanya kehidupan itu bukanlah lemah. Ya, jangan menjadi orang yang lemah. Kita harus punya semangat. Insya Allah dengan hikmah hitan, Allah tegakkan agamanya di atas permukaan bumi ini. Allah perlihatkan kesehatan buat mereka orang-orang yang telah dihitan. Dan yang ketiga, Allah buktikan bahwasanya orang yang hitan ada sebuah pembelajaran sejak dini. Pengorbanan dalam sebuah kehidupan insya Allah diawali dengan sebuah perjuangan. Betul Bu? Berjuang gak kira-kira? Ibu anaknya pengen dihitan, itu menjadi sebuah kewajiban. Setelah lahir diselamatkan dengan cara-cara yang selamat insya Allah. Bentuknya tafaul tadi, keberkahan di dalamnya. Bentuk dari sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak ada duit dipaksa-paksain kadang-kadang, betul? Betul nggak? Ngutang sana sini, betul apa betul? Buka kartu Pak Ustaz, buka sekalian ablakin. Awas, hukumnya adalah sunnah. Ngadain kayak gini, ya jangan dipaksain. Betul nggak? Jangan setelah acara banyak utang. Allah kirim. Kenapa harus diungkap sih Pak Ustadz? Buka kartu? Enggak. Memang ini menjadi sebuah alasan. Kebanyakan kita adalah orang-orang yang lupa tentang yang wajib. Kadang kita tinggalin, yang sunnah diikutin terus. Allah kirim. Makna hitan apa Bu? Sholat intinya. Ya, supaya anak-anak bisa mendirikan sholat nantinya. Dengan hitan kamu jadi sehat, dengan hitan kamu jadi bersih. Insya Allah dengan hitan, setelah hitan kamu belajar wudhu, setelah berwudhu kamu belajar sholat. Insya Allah ketika kalian sholat, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perjuangan. Ya, dengan hitan kita ngajarin perjuangan kepada anak. Nah, hidup ini keras, hidup ini penuh dengan air mata, hidup ini penuh dengan tumpahan darah. Itulah cerita tentang kehidupan kita, nak. Ini diawali dengan proses hitan. Tuh anak berani gak kira-kira?
Ada yang berani, ada yang enggak. Ya, sebagai orang tua kita ajarkan sebuah kalimat perjuangan di dalamnya, bahwasanya dengan khitan adalah proses awal. Nih anak diajarin dalam satu kalimat perjuangan, insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, kita kepingin zuriah kita, keturunan kita adalah mereka anak-anak yang soleh solehah, ya, menjadi sebuah dambaan kita. Wa auladuhu abror. Rasul bilang orang akan bahagia lantaran dia punya anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh soleha. Tiap malam bu, kumandangkan kalimat Rabbi habli minas solihin. Sebut nama anak ibu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh soleha. Umpamanya namanya soleh, sebutin namanya soleh. Anaknya Abdul, sebutin namanya Abdul. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta doa supaya keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim ketika ada perintah daripada mendirikan pondasi Ka'bah. Sama seperti doanya Nabi Allah Ibrahim, lanjutan daripada doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbana likum liyuqimus sholah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Intinya apa? Dengan khitan adalah bagian daripada syariat agama, mendidik kita menjadi bahagian dari kesolehan kita di dalam rumah tangga kita sendiri. Insya Allah hikmah khitan ini akan membekas dalam kehidupan anak-anak kita, insya Allah. Dan yang terakhir, khitan ini ya membangun ukhuwah Islamiyah. Nih kayak gini, anak siapa yang disunat? Oh anak Pak Mul, diundang sana sini. Betul. Ada jalinan silaturahim di dalamnya, betul nggak Bu? Ini manfaatnya luar biasa. Ya, saya pernah mengupas ya daripada pelaksanaan acara kayak gini. Ya, ada unsur silaturahim di dalamnya. Kalau kita mau belajar tentang agama, Rasul mengingatkan innad dhaifa, ya, sesungguhnya tamu yang datang dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Nih, tamu yang datang, ya, kata baginda Rasul dalam satu makna hadis Jibril, akhbaroni Jibrilu alaihi salatu wassalamu annahu qala innad dhaifa idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Masuk bertandang silaturahim saudara sesama muslim, maka di sana pula masuk bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat. Nih Pak Mul keluarga besarnya lagi bertubi-tubi dikasih rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan berkah dan pada acara ini, insya Allah membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ghufirallahu dzunubahu min ahlil bait. Ada ampunan dosa karena adanya silaturahim seperti ini. Ampunan dosa untuk siapa? Keluarga besar Pak Mul. Sebesar apa Pak Ustadz? Walakinna aksaru junuban. Walaupun besarnya sebesar min jabadil bakhar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebesar buih yang ada, sebanyak buih yang ada di lautan, dan sebanyak daun yang ada pada setiap pohon. Nih manfaatnya nih, membangun ukhuwah Islamiyah. Coba ibu pernah lihat, pernah main ke laut nggak ngitung buih? Pernah nggak? Nggak ada kerjaan Pak Ustadz. Pernah nggak ngitung daun yang ada di depan rumah? Pada pohon yang ada depan rumah ibu? Aksaru junuba, ya, min jabadil bakhar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan sebanyak daun pada setiap pohon. Bayangin. Lantas apalagi Pak Ustadz dengan adanya silaturahim ini membangun ukhuwah Islamiyah. Ada yang namanya pahala besar. Pak Mul keluarin air, Pak Mul kasih kita jeruk, Pak Mul kasih kita pisang, ada kue-kue, ada berkat yang dihidangkan. Bikulli lukmatin, apabila hidangan yang disiapkan dari tuan rumah dan dinikmati oleh tamunya, bikulli lukmatin, maka setiap apa yang dimakan pahalanya apa? Sawabaha jatum mabrur wa umratal makbulah. Ada pahala haji dan umroh di dalamnya. Haji yang mabrur, umroh yang makbul. Allah karim. Membangun ukhuwah Islamiyah nggak gampang kan? Ya, ngumpulin orang kayak gini, diundang atas nama, atas dasar, atas niatan karena Allah. Apalagi pahalanya alfu syahid, sawaba alfu syahid. Maka dengan transaksi silaturahim ini, maka ada pahala 1000 orang yang mati syahid. Dan yang terakhir buat kita semuanya, nasihat buat kita semuanya,
bahwasanya dengan adanya pelaksanaan walimatul khitan ini membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita, ada jalinan silaturahim di dalamnya, maka akan dibangun sawaba madinatun fil jannah, maka Allah akan berikan surga. Di dalam surganya Allah akan Allah bangun kota yang megah, rumah yang mewah, istana yang megah, berupa istana yang Allah ridhoi, megah di dalam surganya Allah berkat jalinan silaturahim, insyaallah ya. Jadi manfaat daripada hikmah hitan, satu, kita menegakkan syariat agama Allah di atas muka buminya Allah. Yang kedua, ya, dengan hitan ada yang namanya kesehatan. Insya Allah menjadi bersih, insya Allah menjadi sehat. Insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan tentang perjuangan kepada anak, bahwasanya hidup adalah perjuangan, meneteskan darah, meneteskan air mata. Dan yang keempat, di dalam hitan itu sendiri ada jalinan ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan salah kita semuanya. Allah jadikan putra daripada Bapak Mul, yaitu siapa? Reza. Allah jadikan anak yang soleh. Allah sehatkan setelah hitannya, Allah mudahkan untuk dia bisa menghafal hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Allah mudahkan lisannya untuk bisa membaca, menjadi hafizah, menjadi hafiz Quran. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma adnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah, khususan hajat keluarga besar Bapak Mul. Allahumma inna nas'aluka syihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal bala wal qahdi wal jamil amradi wal mautil fujiati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin, daripada anak Bapak Mulyadi yaitu Rasya. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Iwan yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu orang utama.